Halo guys, selamat pagi. Jumpa lagi Top Camat bersama Dapa Agro Indonesia. Bertani mudah, bertani murah, bertani melimpah, bertani berkah. Setelah pemanenan 1-2 hari tepatnya, ini untuk memudahkan pembajakan, memudahkan pelapukan nanti di dalam tanah. Alangkah bagus yaitu penerapan menggunakan herbisida paraquat dichlorida. Nampak contoh di Kejauhan sedang melaksanakan aplikasi herbisida paraquat dichlorida yang berwarna biru guys. Artinya bisa herbisida yang berwarna kuning, namun yang disarankan herbisida yang berwarna biru karena sejatinya ini sudah terpotong. Jika dibiarkan sebenarnya akan mati dengan sendirinya, karena seiring dengan perkembangan zaman dan teknologi, nantinya tidak usah menunggu sampai lapuh, kita aplikasikan segera yaitu herbisida paraquat dichlorida yang nantinya akan membakar jerami-jerami ini, sehingga nanti saat dilakukan pembajakan pentraktoran di dalam tanah sehingga terbenam, sehingga mudah lapuk, nantinya tidak mempengaruhi yaitu proses pembusukan atau penyerapan unsur hara di dalam tanah yang mungkin bahasa Jawanya panas di dalam tanah guys. Nah, karena masih basahnya yaitu batang-batang jerami ini dikondisikan sudah mengering, sudah lapuk, nantinya tidak sebegitu panas dan nanti menambah kandungan fosfat di dalam tanah sehingga mengurangi reaksi yang berlebih, sehingga tanah dan tanaman tidak berdampak karena reaksi tersebut. Alangkah bagus juga jika ada sisa-sisa obat ini, karena di lahan kita biar steril, herbisida ini bisa dicampur dengan insektisida, mungkin golongan imidacloprid untuk membasmi wereng, untuk membasmi penghisap, juga dimepo ataupun apa itu, yang jelas sebagai penyeteril lahan, nantinya hama ini tidak akan berkembang pesat setelah ada tanamannya. Namun jika berlebih di biaya, disarankan cukup herbisida ini, paraquat dichlorida ini, nanti setelah lahan mengering nantinya hama juga akan pergi karena ini masih hamparan, mungkin bisa loncat ke kiri ke kanan. Yang penting di lahan kita sudah kita laksanakan penyeterilan minimal herbisida paraquat dichlorida seperti ini. Selain itu, nanti setelah dilakukan pembajakan, setelah jerami ini roboh, mungkin masih kasar, alangkah bagus dilakukan pemberian berupa dekomposer, penyemprotan dekomposer berupa E4 ataupun dekomposer merek yang lain, mungkin seperti M21 ataupun Dekoprima, nanti bisa membusukkan jerami-jerami ini biar cepat, biar menjadi pupuk, dan juga tidak ada imbas di tanah, tidak ada imbas di tanamannya. Metode penyemprotan ini ada 2 jenis yang kita lakukan, yaitu metode yang di tengah nampak di Kejauhan ini adalah metode yang paraquat dichlorida, menyemprot di areal bekas tanaman padi karena dirasa mempercepat untuk pengeringannya. Kemudian yang kedua yaitu menyemprot menggunakan metode IPA glifosat. Ini adalah pematang di Kejauhan sana, rumput yang berbeda dengan bekas jerami. Ini kita gunakan IPA glifosat merek dagang Max Up yang dulu sudah pernah kita lakukan, namun seiring waktu ini tumbuh lagi guys. Ini di Kejauhan tenaga kita ada 2, yaitu yang satu menyemprot di pematang, yang satu menyemprot di lahan. Nampak seperti ini. Ini nanti yang di lahan ini cepat kering, yang di pematang ini nantinya akan juga cepat mengering meskipun lama karena sasarannya yaitu rumput yang hidup. Berbeda dengan lahan padi yang kiri kanan ini adalah lahan setengah hidup guys, artinya sudah mati, namun ada hijau daun seperti ini yang perlu dibakar biar nanti cepat pelapukan saat dilakukan
pembajakan. Ini diperkirakan tanggal 7 sudah kita lakukan pembajakan antara 9-10 nanti kita sudah siap tanam. Maka dari itu perlakuannya yaitu mulai jauh hari ini kita lakukan penyemprotan berupa paraquat dichlorida. Nanti setelah dibajak rebah kita lakukan dekomposer menggunakan Dekoprima ataupun E4 yang sudah kita fermentasi untuk melapukkan sisa-sisa jerami biar nanti tidak mengganggu di perakaran tanamannya. Selain itu kelebihannya pembusukan dekomposer ini menghemat pupuk yang nanti bisa menghemat karena yang kita ambil yaitu gabahnya, sisanya kita kembalikan ke dalam tanah sebagai pupuk. Ini kebetulan kita berada di lokasi peraduan herbisida. Ada 2 jenis yang kita lakukan yaitu dengan menggunakan blosat ini berwarna kuning. Ini kita gunakan di pematang, di galengan guys, nampak seperti ini. Yang berwarna biru ini kita gunakan di lahan bekas tanaman padi, dimana untuk membakar cepat mengeringkan daun-daun yang sisa-sisa padi yang sudah dipetik setengah hidup. Artinya bila dibiarkan nanti hijauan daun yang berada di pucuk daun itu pasti lama akan mati. Kemudian kita herbisida seperti ini yaitu langkah cepat agar cepat kering, nantinya cepat busuk di dalam tanah. Nampak di kejauhan yaitu ini yang berada di pematang, di galengan guys. Ini dari kejauhan di galengan pematang kiri jalan, kiri kanan nanti karena dicangkul di arah ke tengah biar nanti saat dicangkul di bawah ke tengah rumput ini sudah mati, juga memudahkan pencangkulannya. Kurang lebih gitu guys. Ini juga pembakaran sisa jerami, sisa hasil panen ini memungkinkan untuk menyeteril hama penyakit, juga bibit-bibit rontokan-rontokan padi ini jika dibakar nantinya juga tidak akan mengganggu tumbuh yang tidak pada tempatnya yang bisa disebut sebagai gulma. Ini kita bakar karena di lokasi juga jauh dari perkampungan, tidak membahayakan. Namun jika di dekat pekarangan perumahan nanti disarankan tidak usah dibakar, disebar aja nanti biar terbenam saat melakukan pentraktoran. Kurang lebih gitu guys. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.